Ya, tapi pada akhirnya terserah Menteri Syahrul Yassin Limpo apakah dia akan mengikuti jejak Joni Plate yang masuk sendiri, atau dia akan ngajak banyak orang atau rame-rame seperti Nazarudin. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah ghosting. Tiba-tiba ngilang gitu ya, di WA centang satu. Gak nyampe-nyampe. Ini HP-nya mati atau kita yang diblokir? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, karena tiba-tiba dia ngilang. Di kontak gak bisa, katanya lost kontak. Dan ini seperti yang pernah saya bilang, singgung di video sebelumnya gitu ya. Saya terus terang sejak awal mengkhawatirkan Menteri Pertanian atau Syahrul Yassin Limpo ini tidak pulang tepat waktu ke Indonesia. Karena ketika KPK menggeledah rumahnya dan kemudian ditemukan 30 miliar, kemudian 12 senjata api dan sebagainya, itu posisi Menteri Pertanian atau Syahrul Yassin Limpo itu sedang berada di luar negeri gitu. Dan ini sudah jadi tanda-tanda ini, sudah cukup mengkhawatirkan. Jangan-jangan nggak pulang, hilang beneran. Dan pernyataan atau penjelasan dari Wakil Menteri Pertanian terkait posisi Syahrul Yassin Limpo yang sedang berada di luar negeri, itu semua pernyataan dan penjelasannya itu justru tidak menjelaskan. Malah tambah runyam penjelasannya gitu ya. Ya, karena ketika Wakil Menteri Pertanian bilang bahwa Syahrul Yassin Limpo ini hilang kontak dan kemudian diajak berkomunikasi itu nggak bisa gitu ya, dan kemudian bahkan dia tidak tahu keberadaannya, kami masih belum tahu. Itu terus terang bagi saya sangat-sangat tidak masuk akal gitu, karena bagaimana ceritanya satu kementerian nggak ada yang tahu menterinya ada di mana. Ini ngelawak ini. Ya, karena yang namanya menteri ketika dia berangkat kemudian datang kunjungan kerja kemanapun gitu ya, itu kan pasti ditemani oleh banyak staf. Gak mungkin dia sendirian. Gak mungkin kemudian tiba-tiba Menteri Pertanian ini hilang dan kita nggak tahu dia ada di mana. Gak mungkin. Apalagi penjelasan soal ketika Menteri Pertanian ini berkunjung ke Spanyol katanya ditemani oleh eselon 1 dan 2 yang kemudian karena keterbatasan tiket katanya pulang secara terpisah. Ini juga sama sekali tidak menjelaskan, karena bagi saya yang namanya orang pergi atau bepergian bersama, apalagi dengan pimpinan, dengan bos, dengan seorang menteri gitu ya, minimal orang-orang yang datang berkunjung atau bersama-sama dengan dia itu pasti tahu keberadaannya ada di mana. Minimal mereka tahu si menteri ini mau ngapain. Lawang kalau kita pergi bareng temen gitu ya, terus kemudian pulangnya terpisah, atau temen kita masih nambah extend sehari gitu ya, kan pasti kita juga tanya dong gitu kan, kamu kenapa nggak mau pulang bareng? Oh ada acara, oh ada urusan dan sebagainya. Pasti kita punya informasi itu. Jadi kalau kemudian satu kementerian termasuk eselon 1 dan 2 yang menemani Menteri Syahrul Yassin Limpo datang berkunjung ke Spanyol itu nggak tahu di mana keberadaannya, ini bagi saya sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Apalagi soal alasan lost kontak atau tidak bisa berkomunikasi itu juga gak masuk akal gitu, karena Menteri Pertanian kita ini itu kunjungan ke Spanyol, ke Eropa, bukan ke Afrika. Masa iya susah sinyal sih gitu ya. Kalau penjelasan atau pembelaan dari Bendahara Umum Partai Nasdem yang menyebutkan bahwa yang namanya orang tua katanya kadang-kadang HP lupa dicas, jadi kemudian nggak sempat mikirin HP karena mati, karena orangnya sakit dan sebagainya, itu juga sama sekali sangat-sangat tidak masuk akal, karena ini tahun 2023 gitu. Seorang menteri HP-nya lupa dicas, itu nggak masuk akal. Ini menteri pakai HP apa ini kok sampai kehabisan baterai? Ini tahun 2023, mana ada orang kehabisan baterai? Semua orang bawa power bank.
Apa Menteri Pertanian ini nggak tahu gitu ya, di tahun 2023 ini sudah ada power bank. Jadi alasan lupa dicas itu sangat-sangat tidak masuk akal. Apalagi power bank hari ini itu sudah nggak perlu kabel lagi, sudah bisa wireless gitu ya, tinggal tempelin, tinggal bisa dibawa kemana-mana, dan kecil sekali power bank belakangan ini gitu ya, sudah sangat canggih. Jadi kalau kemudian ada alasan HP-nya lupa dicas, tidak dicas dan sebagainya, kehabisan baterai dan mati, itu lagi-lagi adalah sebuah pembelaan yang sama sekali tidak menjelaskan apa-apa, bahkan menambah kecurigaan kita semua, jangan-jangan ini memang ada sesuatu di balik itu. Karena di tahun sekarang ada orang HP-nya mati, lupa dicas, itu alasan yang dibuat-buat gitu. Jangankan menteri, saya aja itu nggak pernah HP saya lobet, ada power bank. Masa menteri HP-nya lupa dicas, masa menteri HP-nya lobet ya. itu menandakan kayaknya memang ada sesuatu dari cerita ini gitu. Jadi pembelaan Bendahara Umum Partai Nasdem atau Sahroni yang kemudian bilang HP-nya lupa dicas, terus dia juga bilang bahwa Menteri Syahrul Yassin Limpo ini sakit prostat katanya. Sakit prostat. Jadi prostatnya kambuh gara-gara dengar berita. Wah, ini berita yang mana ini? Ada banyak beritanya soalnya gitu kan. Ada soal uang 30M cash yang ditemukan di rumahnya. Wah, itu juga bisa bikin stres tuh. 30M, wah lumayan gitu kan. 12 senjata api yang dimiliki. Ini kasus lain ini. Selain kasus korupsi, ada kasus 12 senjata api. Ini perlu dipertanggungjawabkan ini. Kenapa kemudian sampai bisa punya koleksi senjata? Kan? Ini udah kayak mafia ini. Ini pertanggungjawabannya beda ini. Atau soal statusnya sebagai tersangka KPK. Ini banyak beritanya. Berita yang mana yang kemudian membuat kondisi fisik dan kesehatan sang menteri ini jadi terganggu? Berita yang mana? Perlu dijelaskan gitu. Tapi ya saya nggak tahu pasti masalah prostat itu kemudian jadi bermasalah atau jadi kambuh karena membaca berita, karena mendengarkan berita. Saya juga baru tahu gitu ya. Ya mungkin karena stres dan sebagainya, tapi apa iya ya, ini perlu dicek ulang lah. Apakah efek stres itu bisa kemudian membuat prostat jadi kambuh? Setahu saya sih prostat itu masalah kecapean, kelelahan gitu ya, kerja keras, mungkin angkat-angkat beban, itu mungkin pengaruh ke sana. Tapi kalau baca berita, apa iya ya? Apa iya selemah itu mental menteri? Ya, jadi katanya Sahroni gitu ya, ketika Wakil Menteri Pertanian nggak tahu, satu kementerian nggak tahu keberadaan Menteri Syahrul Yassin Limpo, tapi Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem itu tahu dan bilang ya sedang dirawat di rumah sakit dan langsung larikan ke rumah sakit karena sakit katanya, karena prostatnya kambuh, jadi nggak bisa pulang bersama-sama dengan rombongan. Dan katanya 5 Oktober besok Menteri Syahrul Yassin Limpo akan pulang ke Indonesia, ya akan menghadap ke Surya Paloh katanya. Iya kalau pulang, kalau nggak pulang gimana? Wah, kita kan agak-agak trauma gitu kan. Kita sudah pernah dengar tuh berita soal ada orang ke luar negeri nggak pulang-pulang, rizik umroh gitu ya. Umroh bisa lebih dari 1 tahun loh itu. Alasan umroh pun bisa lebih dari 1 tahun, apalagi ini masalah sakit yang lebih masuk akal gitu, karena orang sakit itu kita nggak tahu kapan sembuhnya, kapan mereka bisa jalan, kapan mereka bisa beraktivitas, kita nggak tahu. Namanya sakit gitu ya. Bisa aja lama sembuhnya kan gitu ya. Ya tapi salahnya Sahroni menurut saya, dia sudah terlanjur bilang prostat gitu. Harusnya menurut saya gitu ya, harusnya Sahroni itu bilang lah, ini Pak Menteri ada masalah di telinga, tiba-tiba telinganya tuh sakit, nguing, wah gitu kan. Entah ada masalah apa, jadi kemudian ya dilarikan ke rumah sakit dan kemudian masih dicek ada masalah apa di telinganya dia. Harusnya masalah telinga dong. Karena kalau alasannya sakit telinga gitu, ada masalah di telinga, ini bisa lama di luar negerinya gitu. Karena masalah telinga ini jadi membuat seseorang jadi tidak boleh naik pesawat gitu. Nah, dari Eropa ke Indonesia kan harus pesawat otomatis gitu kan. Jadi kalau kemudian Syahrul Yassin Limpo ini diberi alasan dia sakit telinga,
itu minimal dia bisa 2 bulan lah di Eropa. Alasan sakit telinga, perlu operasi lah, perlu perawatan dan sebagainya gitu, karena nggak bisa naik pesawat, itu bisa tuh. Tapi kalau prostat, wah ini nggak lama ini. Bisa sih dilama-lamain kalau dioperasi gitu kan, ya operasi seminggu, 2 minggu, atau sebulan lah mungkin bisa gitu kan. Jadi ya kita tunggu saja apakah benar prostat atau ada alasan-alasan lain yang membuat dia jadi lambat pulang ke Indonesia. Tapi kalau kalian pengikut saya yang kemudian nonton semua video saya, pasti kalian sudah tahu bahwa saya pernah mengkhawatirkan Menteri Syahrul Yassin Limpo ini gak akan pulang tepat waktu atau akan tetap berada di luar negeri meskipun statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka, karena cerita-cerita semacam ini itu sudah pernah terjadi di Indonesia gitu. Karena ketika seseorang kemudian tidak hadir ke pemanggilan pertama, itu sudah ada tanda-tanda kekhawatiran, apalagi ini sampai nggak pulang gitu ya. Jadi bagi saya, dalam analisa saya gitu ya, ini semacam ada ketakutan, semacam nggak siap atau nggak ikhlas untuk menerima kenyataan, atau di sisi lain ini sedang mengulur waktu untuk melakukan perlawanan. Karena yang namanya Syahrul Yassin Limpo ini kan Menteri Pertanian, kemudian dia orang penting di Partai Nasdem gitu ya. Jadi ya bisa saja dia sedang melakukan perlawanan atau melakukan negosiasi, dan bisa juga ini berakhir seperti Nazarudin gitu. Nazarudin dulu kan nggak pulang-pulang tuh, lama gitu di luar negeri gitu ya, sampai kemudian membuat semua pengurus partainya dari ketua umum, bendahara dan sebagainya masuk penjara semua. Itu Nazarudin gitu. Jadi kalau ini yang terjadi kepada Menteri Pertanian kita atau Syahrul Yassin Limpo, ya ini yang hilang bukan cuma menteri kayaknya habis ini. Ini ketua umum sama capres juga bakalan hilang nih. Ya karena Syahrul Yassin Limpo pasti punya data, pasti punya komunikasi dengan banyak orang, dengan banyak pihak, tidak hanya kepada Partai Nasdem, apalagi ini jelang pemilu tahun 2024, pendaftaran tanggal 19 atau sampai 25 Oktober, beberapa hari lagi, 2-3 minggu lagi gitu ya. Jadi dia masih punya waktu tuh untuk mengulur waktu atau kemudian minimal sampai ke pendaftaran. Dan kalau Menteri Syahrul Yassin Limpo ini nggak pulang-pulang gitu ya sampai seminggu, ini cukup mengkhawatirkan. Ini dramanya akan panjang, ini bisa ada yang batal nyapres kayaknya. Ya karena jelang pemilu seperti sekarang ada banyak orang yang punya kepentingan, ada banyak orang yang bisa diajak berdiskusi, berkomunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo dengan segala kepentingannya, dengan statusnya sebagai tersangka hari ini. Itu akan membuat dia membuka komunikasi selebar-lebarnya dan tidak hanya kepada Partai Nasdem saja. Dan itu kalau ini terjadi, ini memungkinkan bagi Partai Nasdem terjadi goncangan kayaknya. Ya tapi pada akhirnya terserah Menteri Syahrul Yassin Limpo apakah dia akan mengikuti jejak Joni Plate yang masuk sendiri, atau dia akan ngajak banyak orang atau rame-rame seperti Nazarudin gitu. Karena kalau ngelihat dari dari tanda-tandanya dia berada di luar negeri dan sebagainya, itu kayaknya memang mengarah ke sana gitu. Karena yang namanya seorang menteri itu informannya pasti banyak, termasuk di KPK. Jadi saya curiga gitu ya, menteri ini sudah tahu bahwa dia akan dijadikan tersangka. Dia sudah tahu akan digeledah rumahnya atau ditangkap segera. Makanya kemudian tiba-tiba dia ada acara di luar negeri. Saya curiga itu karena ya namanya menteri gitu ya, gak usah menteri, saya aja banyak informannya. Jadi kayaknya dia sudah bisa tahu informasi ini, makanya kemudian berada di luar negeri ketika terjadi penggeledahan. Karena seandainya dia tidak di luar negeri, maka hari ini dia sudah pasti sudah diseret ke KPK. Alasan KPK belum memberikan pengumuman secara resmi tersangka Menteri Syahrul Yassin Limpo itu karena yang bersangkutan atau orangnya belum ada di lokasi, belum bisa ditangkap atau ditahan. Makanya kemudian ini masih nunggu. Tapi kalau seandainya dia nggak keluar negeri, ya kayaknya sekarang sudah masuk, dia sudah pakai rompi oranye. Ya kita tunggu saja gitu ya. Apapun dramanya, apapun keputusan Menteri Syahrul Yassin Limpo, pada akhirnya itu menguntungkan kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.